Selamat pagi Ibu dan teman-teman semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi kami terkait pemecahan masalah matematika dengan menggunakan metode acting out the problem. Dengan anggota kelompok, saya sendiri Sergius Parudetan, Febriani Lorita Lakindima, Mika Friskalia Sekoko, dan Dewi Maria Sangaji. Langsung saja pada materinya. Yang pertama, kita ketahui dahulu apa itu definisi pemecahan masalah. Pemecahan masalah atau problem solving secara sederhana adalah aktivitas atau proses untuk menyelesaikan atau menemukan solusi dari masalah yang diberikan. Pemecahan masalah menjadi orientasi sekaligus visi pembelajaran pada hampir semua pelajaran termasuk mata pelajaran matematika. Dalam pembelajaran matematika, pemecahan masalah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembelajaran. Pemecahan masalah merupakan persoalan-persoalan yang belum dikenal, serta mengandung pengertian sebagai proses berpikir tinggi dan penting dalam pembelajaran matematika. Pemecahan masalah merupakan kemampuan dasar yang harus dikuasai oleh siswa, bahkan tercermin dalam konsep kurikulum berbasis kompetensi. Tuntutan akan kemampuan pemecahan masalah dipertegas secara eksplisit dalam kurikulum tersebut, yaitu sebagai kompetensi dasar yang harus dikembangkan dan diintegrasikan pada sejumlah materi yang sesuai. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Febri. Selanjutnya, apa itu strategi acting out the problem? Akan ada saatnya di mana siswa akan mengalami kesulitan dalam memvisualisasikan sebuah masalah atau menemukan solusi untuk masalah yang ditemuinya. Dalam kasus seperti ini, siswa akan sangat terbantu jika menggunakan strategi acting out the problem untuk menyelesaikan permasalahan yang ditemui dengan memanipulasi atau mewakilkan masalah yang ada pada soal dengan benda-benda tertentu yang ditemuinya dalam kehidupan sehari-hari. Acting out the problem juga adalah strategi di mana siswa secara fisik memerankan apa yang terjadi dalam suatu masalah. Acting out the problem itu sendiri akan mengarahkan siswa pada penyelesaian dari permasalahan matematika yang ditemui atau akan mengarahkan siswa untuk menemukan strategi lain yang akan membantu mereka menemukan jawaban. Ketika diberikan soal tertulis dalam matematika, siswa dapat mendiskusikan elemen-elemen kritis dari teks termasuk masalah apa yang ditanyakan dan aspek mana yang relevan atau tidak relevan. Kemudian, masalah dapat diperankan oleh siswa yang sebenarnya yang dapat menggunakan alat peraga atau manipulatif untuk menggambarkan apa yang terjadi dalam masalah tersebut. Acting out the problem juga dapat membantu siswa secara konseptual memahami apa tugas yang terlibat dan membantu dalam pemahaman dan pemecahan masalah. Selain itu, strategi ini dapat meningkatkan motivasi siswa dan menambahkan relevansi pribadi dengan proses pemecahan masalah. Jadi dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa acting out the problem adalah salah satu strategi pemecahan masalah matematika untuk membantu siswa menemukan solusi dari permasalahan dengan memanfaatkan benda-benda konkret yang terkait dengan masalah tersebut. Baik, berikut saya akan melanjutkan pada langkah-langkah menyelesaikan masalah dengan strategi acting out the problem. Menurut Sharon Shapiro, langkah-langkah pemecahan masalah matematika dengan acting out the problem adalah sebagai berikut. Yang pertama, memahami masalah. Pada bagian ini, kita harus membaca dengan saksama masalah yang disajikan untuk memahami maksud dari permasalahan yang ada. Kemudian, kita harus mendata informasi-informasi penting yang dapat digunakan dalam menyelesaikan masalah dan mengabaikan informasi pengecoh yang biasanya juga disajikan dalam permasalahan. Yang kedua adalah merencanakan dan menyajikan solusi. Pada langkah ini, kita harus merencanakan bagaimana acting out the problem yang harus kita buat untuk menemukan solusinya berdasarkan karakteristik permasalahannya. Yang ketiga adalah melihat kembali dan menggeneralisasi.
Pada langkah ini, kita harus memastikan dan menguji kembali apakah cara yang kita gunakan untuk mendapatkan solusi sudah tepat dan menjawab apa yang ditanyakan atau belum. Selanjutnya, jika solusinya sudah tepat, maka kita akan membuat generalisasinya. Demikian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Mike. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai contoh-contoh masalah matematika yang dapat diselesaikan dengan metode acting out the problem. Contoh pertama, sebuah kelas yang terdiri dari 32 siswa berhitung satu persatu dimulai dari angka 1 sampai selesai. Setiap siswa yang menghitung angka genap harus berdiri. Kemudian siswa yang masih duduk akan menghitung lagi dimulai dari angka 1. Setiap siswa yang menghitung angka genap kali ini juga harus berdiri. Setelah perhitungan kedua selesai, berapa banyak siswa yang masih duduk? Berdasarkan soal yang kita peroleh, maka kita bisa menyelesaikan soal ini dengan menggunakan metode understanding the problem atau memahami masalah. Berdasarkan soal di atas, kita memperoleh informasi bahwa terdapat 32 siswa yang berhitung satu persatu dari angka 1. Siswa yang menghitung angka genap akan berdiri. Kegiatan berhitung dilakukan sebanyak 2 kali. Lalu, apa yang harus kita selesaikan? Pertanyaannya, berapa banyak siswa yang tersisa atau masih duduk setelah perhitungan kedua selesai? Berikutnya, kita bisa menggunakan planning and communication a solution atau merancangkan dan menyajikan solusi. Siswa perlu memikirkan cara untuk memvisualisasikan masalah tersebut. Mereka dapat meminta seluruh kelas untuk duduk dan melakukan acting out the problem. Jika mau menyelesaikan masalah secara individu, bisa gunakan sebuah kertas yang memiliki 32 blok untuk memvisualisasikan jumlah siswa pada permasalahan yang ada. Setiap siswa yang menghitung angka genap akan berdiri. Bagi siswa yang menggunakan kertas, akan memvisualisasikan dengan cara menghapus setiap angka genap yang ada pada papan blok. Setelah itu, dilakukan sebanyak 2 kali putaran. Siswa kemudian dapat menghitung berapa jumlah siswa yang masih duduk pada akhir perhitungan kedua. Untuk siswa yang masih muda khususnya, menyelesaikan masalah ini dengan menggunakan pensil dan kertas akan membuatnya tampak lebih sulit daripada yang sebenarnya. Menunjukkan masalah di kelas dapat membantu siswa Anda menyadari bahwa solusinya tidak terlalu rumit. Karena setengah dari 32 adalah angka genap, setengah dari 32 siswa berdiri pada perhitungan pertama. Ini berarti 16 siswa, karena 32 dibagi 2 menghasilkan 16. Pada perhitungan kedua, setengah dari 16 siswa yang tersisa harus berdiri. Ini berarti 8 siswa, karena setengah dari 16 adalah 8. Setelah perhitungan kedua, 8 siswa masih tetap duduk. Jadi, setelah perhitungan kedua, siswa yang masih duduk sebanyak 8 orang. Setelah itu kita melakukan tahap reflecting and generalizing atau melihat kembali dan menggeneralisasi. Permasalahan ini sulit untuk diselesaikan karena setiap siswa akan memiliki faktor yang berbeda pada 2 kali perhitungan. Sehingga jika siswa melakukan acting out the problem dengan menggunakan diri sebagai representasi, maka solusi dari permasalahan akan lebih mudah untuk ditentukan. Yang berikut contoh 2, misalkan kamu membeli sebuah perangko langka seharga $15, kemudian menjualnya dengan harga $20 dan membeli kembali seharga $25 dan akhirnya menjualnya seharga $30. Berapa banyak keuntungan dan kerugian untuk membeli dan menjual perangko tersebut? Penyelesaian. Nah, di sini untuk membuktikan jawaban tersebut salah, maka kita akan melakukan strategi action it out dengan seorang teman dan menggunakan kertas sebagai uang dan perangko. Nah, pertama-tama misalkan temanmu yang memiliki perangko tersebut, sementara kamu mulai dengan sejumlah uang di saku seperti $50. Kemudian, bayar temanmu $15 untuk perangko dan kamu memiliki $50, dikurangi $15 menjadi $35 tersisa. Nah, sekarang tukar perangko dengan $20 dari teman Anda. Kemudian Anda memiliki $35 ditambah $20 menjadi $55. Kemudian perdagangkan lagi, kali ini bayar teman Anda seharga $25 sebagai ganti perangko, sehingga Anda memiliki $55 dikurangi $25 menjadi $30 tersisa.
Akhirnya, tukar perangko dengan 30 dolar dari teman Anda, transaksi selesai, dan Anda memiliki 30 dolar ditambah 30 dolar menjadi 60 dolar di saku Anda. Kemudian jumlah keuntungan Anda adalah perbedaan antara jumlah uang Anda sekarang dan jumlah uang di saku Anda pada awalnya. Dalam membeli dan menjual perangko, Anda menghasilkan 60 dolar dikurangi 50 dolar sehingga menjadi 10 dolar. Jadi, dalam transaksi jual beli perangko, kamu mendapatkan keuntungan sebesar 60 dolar dikurangi 50 dolar menjadi 10 dolar. Jadi baik, demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami, kelompok 8. Sekian dan terima kasih.